pengajian kan kemarin dipersoalkan, ibu-ibu ini ngaji terus bagaimana cara ngurus anak. Dengar apa tidak? Ada yang lebih dari setan. Ulangi. Berarti yang tidak senang ibu-ibu ngaji adalah tanggung jawab panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma dhahaba, walhamdulillah ala ma baqiya, walhamdulillahi ala ma sayatiya, walhamdulillah thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan cabang pemuda, pimpinan cabang Nasyiah, rekan-rekan angkatan muda Muhammadiyah, wabil khusus takmir masjid, tidak lupa dan tidak ketinggalan para sepuh bini sepuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimni, Allahumma sallimni, kok ngikuti, dilanjutkan. Allahumma sallimni, ya Allah, berikan kesabaran kepada hamba-Mu. Allahumma sallimni, ini baru mulai, belum sampai ceramah kok sudah lupa. Allahumma sallimni, bagus, ila Ramadhana wasallim li Ramadhana watasallamhu minni mutaqabbala. Sekarang diulangi biar apal. Saya tak meneng, cuman menghitung 1, 2, 3. Sing wis apal lancar, cepet. Yang belum pelan-pelan, nunggu yang apal ngucap. Nanti tinggal ngikut, dicatat, nanti diamalkan doanya. Ini acaranya apa ini? Acaranya apa? Wisuda tahfidz. Itu bahasa apa? Bahasa wisuda. Maka ngerti toga. Di sini pakai toga apa tidak, Pak? Enggak pakai. Kuncir itu kan ada itu. Ke kanan apa ke kanan? Hah?
keluar. Ini masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ke kiri, dari kiri ke kanan, ada yang mengatakan dari kanan ke kiri. Coba yang berpendapat dari kanan ke kiri siapa? Ngacung. Jenengan dari kanan ke kiri berdua tok. Ini berdua. Cuman 2 orang. Yang dari kiri ke kanan berapa orang? Berapa orang? Yang dari depan ke belakang berapa orang? Bapak Ibu, itu enggak penting. Mau posisi kuncirnya di kanan dipindah ke kiri enggak penting. Mau posisi kuncirnya dari kiri pindah ke kanan enggak penting. Mau dari belakang pindah ke depan juga nggak penting. Kenapa? Itu hanya prosesi. Saya itu termasuk orang yang pernah ikut wisuda dan pernah menolak di wisuda. Pernah ikut wisuda dan pernah menolak untuk ikut prosesi wisuda. Sing penting lulus. Yang penting apa? Yang lebih penting lagi ilmunya manfaat. Itu yang lebih penting lagi. Maka mudah-mudahan adik-adik yang tadi sudah diwisuda, ya, ilmunya manfaat untuk dunia, untuk akhirat. Amin. Allahumma amin. Jadi yang diwisuda itu sudah berapa juz? 3 juz. Oh 30 juz. Kita menan. Oh juz 30. Ya Allah. Alhamdulillah. Mari kita kembali pada persiapan Ramadan. Itu yang penting ini. Persiapan Ramadan. Apa yang harus dipersiapkan? 1, iman. Itu jelas dan pasti. Dan wujudnya juga jelas. Ciri orang yang beriman, tanda orang itu beriman, orang itu senang ketika mendengar akan datangnya bulan Ramadan. Nggih Pak nggih? Jenengan termasuk yang senang apa yang senang banget? Termasuk yang seneng apa seneng banget? Seneng banget ya. Kenapa? Karena Rasulullah pun sengaja mengumpulkan sahabat. Untuk apa? Menyampaikan kabar gembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Dan diawali dengan ungkapan Atakum syahru Ramadan. Kata Nabi begitu. Atakum syahru Ramadan. Akan datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, di mana-mana para ulama sepakat bahwa ketika Nabi menyampaikan berita tentang kedatangan Ramadan, itu adalah basyarah. Itu adalah berita gembira yang disampaikan Nabi kepada umatnya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus bergembira ketika Ramadan itu dikabarkan akan segera datang? Kenapa? Ayo. Halo. Itu yang di atas, kenapa? Ayo. Kenapa kita harus gembira ketika Ramadan telah disampaikan beritanya akan segera datang?
Kenapa? Ayat berapa? Ayo. Surat apa, ayat berapa? Dibuka bifadlillahi wa birahmatihi. Coba nanti keluarnya ayat berapa, surat apa. Ibu-ibu punya HP apa tidak? Tidak punya HP. Punya ustadz tapi kuotanya tidak ada. Ayo diketik. Namanya ngaji itu ya mesti harus tahu letak dan posisi itu ayat berapa, surat apa, maksudnya apa. Nanti dibuka tafsirnya. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu apa belum? Kalau nyari Quran kok lama, itu jangan-jangan Quran gak mau kalau yang buka panjenengan. Kenapa? Karena selama ini mungkin sudah jarang buka Quran, lebih banyak buka Udah ketemu? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Surat Yunus ayat 58. Bunyinya begitu, yang diminta bunyinya kok malah diem. Ini saya bingung. Tadi pas jawab surat apa? Yunus ayat berapa? 58. Bunyinya apa Pak? Apa Bu? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Terus kok dalikal kitab? Coba salah satu, coba biar mudah didengar. Fabidzalika apa? Khairum mimma yajma'un. Lebih baik dari apa yang selama ini kita kumpulkan. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Belum? Alhamdulillah. Kalau jenengan bilang ngerti, saya langsung tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koalnya sudah ngerti. Ya? Katakan dengan karunia Allah, fadlillah, itu karunia Allah. Nggih Bu nggih? Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan itu falyafrahu, bergembiralah. Mereka bergembira. Kenapa? Tadi dijawab di situ. Khairum mimma yajma'. Apa Pak? Khairun mimma yajma'un. Karena karunia Allah, rahmat Allah itu lebih baik dari yang selama ini panjenengan kumpulkan. Yang panjenengan kumpulkan apa selama ini? Selama ini yang panjenengan kumpulkan apa coba? Apa Bu? Yang panjenengan kumpulkan apa? Dosa, sembrono. Yang dikumpulkan selama ini apa? Duit, betul? Yang dikumpulkan duit. Tapi orang banyak duit, hidupnya juga malah nggak bahagia.
Yang bahagia itu ketika kita menyambut datangnya rahmat dan karunia Allah. Contoh orang yang hidupnya tidak bahagia itu pejabat pajak. Paham? Yang punya Robicon. Jenengan ngerti Robicon? Kalau kita punyanya Robic Firly. Mereka punya Robicon. Ya, yang mobilnya paling murah, harga 1,5 miliar. Niku paling murah. Motornya motor gede, yang kalau sudah jatuh bangunnya susah. Apa itu hidup bahagia? Enggak. Yang tabungannya banyak tapi diumpet-umpet ke. Tabungan atas nama anak, ya. Tabungan atas nama istrine, punya tabungan lagi atas nama istrine lagi, punya tabungan lagi atas nama istrine lagi, punya tabungan lagi atas nama istrine lagi. Berarti istrine pira? Pak Ustadz, apa? Jenengan mireng mendengar kalau sekarang semua karyawan pajak di Kementerian Keuangan termasuk pejabatnya sedang akan diperiksa. Dengar apa tidak? Jenengan dengar apa tidak? Seneng apa tidak? Seneng. Bisane seneng. Lah rakyat sing uripe payah diuber-uber kon bayar pajak. Pejabat pajaknya telat pajak, tidak taat pajak. Itu namanya Jawa Timur, Jawa Barat. Pejabat yang makmur, rakyatnya sekarat. Ini ada pejabat yang datang enggak? Pak Lurah? Ada? Alhamdulillah. Ya, saya melihat peristiwa yang sekarang terjadi gara-gara ulah anak pejabat pajak yang menganiaya, ya, anak yang masih di bawah umur sampai koma, sampai berhari-hari di rumah sakit nggak sadar, akhirnya membongkar semuanya. Bapak Ibu, maka saya titip, kalau jenengan cari mantu jangan pegawai pajak. Nih yang ngomong saya nih di kamera, yang ngomong saya ya. Ya, lo kenapa? Jenengan kalau tahu hadisnya ngeri. Ya, dan ini saya sampaikan termasuk kepada mereka yang masih bekerja di kantor pajak. Hadisnya bunyinya begini, inna sahibal maks finnar. Artinya apa gue? Artinya apa? Sesungguhnya besok orang-orang yang tugasnya nariki pajak bakal mlebu neraka disit. Silakan dicari hadisnya, ya, supaya saya tidak dianggap berdusta. Makanya cari mantu itu ustadz, nggih. Itu tadi Bu saya ketemu pemuda Muhammadiyah kok jomblo terus. Lo tahun kemarin ketemu jomblo, ini kok jomblo lagi. Ini jomblo tahun depan diwajibkan bayar pajak. Ya bro ya, jangan jomblo terus dong bro. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ya kembali ke ayat tadi, surat Yunus ayat berapa? Kita disuruh menyampaikan, kul, katakanlah. Ini sampaikan Muhammad kepada mereka-mereka yang akan mendapat karunia, yang akan mendapat karunia Allah,
yang akan mendapat rahmat Allah dengan apa? Dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena itu lebih baik. Kenapa dikatakan khairum mimma yajma'un? Lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Karena di dalamnya ada lailah khairum min alfi syahrin. Itu Pak, orang Islam yang datang Ramadan hidupnya makin susah, tidak senang, tidak bergembira, ada masalah dengan keimanannya. Jenengan termasuk bergembira apa tidak? Bergembira nggih? Semuanya bergembira nggih? Kalau begitu senyum. Orang bergembira kok begini. Ini bukan bergembira kekenyangan. Baru kali ini saya jauh-jauh dari Pekalongan ke sini disuguh sayur lombok. Saya tanya pedes nggak Bu? Enggak. Setelah diemplok, iya. Nanti tanggung jawab kalau ada apa-apa dengan perut saya. Bapak Ibu, orang Islam harus bahagia kalau Ramadan datang. Satu, pintu surga dibuka. Kalau pintu sudah dibuka nggak mau masuk, itu namanya orang apa? Muni apa kui? Ulangi, yang sopan. Ya, pintu surga dikabari, panjenengan dikabari, Bu Ibu, pintu surga dibuka. Panjenengan pelombang-pelombang ngetok. Bingung. Ya. Padahal dengar surga saja sudah senang, apalagi dengar pintu surga dibuka. Pinginnya apa? Pinginnya apa? Kuitan jenengan sing jomblo pingin kawin dhisit. Ya pingin masuk. Maka kalau sudah jelas pintu surga itu dibuka, kok kita tidak senang, apa minta ditutup lagi? Itu satu. Yang kedua, karena pintu neraka ditutup, artinya kesempatan untuk menjauhinya lebih besar. Ya, kenapa? Lah pintu neraka kok. Ya, surga saja ada, kenapa harus neraka? Tuh. Jadi kondisikan hati ini senang dengan datangnya Ramadan nanti. Berikutnya apa? Kan Nabi mengabarkan apa? Sufidatis syayatin. Apa itu? Setan-setan dibelenggu. Ya. Termasuk sing suka ngomongin emak-emak pengajian. Emak-emak pengajian kan kemarin dipersoalkan, ibu-ibu ini ngaji terus, bagaimana cara ngurus anak? Dengar apa tidak? Dengar apa tidak? Pusing ngomong sopo? Hei, ternyata mak-mak di sini lebih ganas dari Pekalongan, Pak. Saya tanya yang ngomong siapa, kok jawabannya apa tadi? Nggak usah dijawab begitu, Bu. Ibu tetap ngaji aja terus. Biarkan anjing menggonggong. Paham? Biarkan anjing menggonggong, ibu-ibu ngaji terus. Kenapa? Ngurus anak, didik anak itu butuh ilmu. Ilmunya didapat dari mana? Ngaji. Ya Allah, mudah-mudahan dapat petunjuk, mudah-mudahan dapat hidayah. Sebab sudah tua, bukan malaikat jengkel. Nggih, dipites ta mati nggih. Nggih.
Pas dipites ora jilbaban. La ilaha illallah. Bu, sabar ya. Kalau ada yang ngomong begitu sabar. Apalagi nanti Ramadan ngajinya lebih sregep lagi. Ya, ngajinya lebih sregep lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Wong ada hadisnya, ada dalilnya. Siapa yang berkumpul di majelis ilmu, di majelis zikir, membaca Quran, mengkaji Quran, mengkaji hadis Nabi, maka akan mendatangkan ketenangan pada mereka. Ya, ada sakinah, ada malaikat yang diturunkan dan membanggakan orang yang rajin ngaji. Berarti sing ora seneng ngaji kuwi, sing ora seneng ngaji berarti kuwi kurang seru. Ini mumpung direkam. Ya. Yang tidak suka ibu-ibu pengajian berarti mantap temen. Padahal ada yang lebih dari setan. Ulangi. Berarti yang tidak senang ibu-ibu ngaji adalah idi. Tanggung jawab panitia. Ya Allah, ngaji kok dipersoalkan. Ini jangan-jangan nanti ada yang dipersoalkan lagi di bulan Ramadan. Lihat saja. Karena pada dasarnya iblis, setan, demit, tuyul, mak lampir. Gue rasa seneng ngaji kabeh. Tidak suka pengajian semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita harus gembira, kita harus bahagia, kita bisa ngaji, kita dapat kesempatan untuk ilmu, itu ibadah yang luar biasa besar pahalanya. Sehingga kebahagiaan itu tidak hanya kebahagiaan semata, tapi ada konsekuensinya. Apa yang harus kita lakukan? Nanti memanfaatkan sebulan penuh selama bulan Ramadan untuk ibadah-ibadah yang sifatnya apa? Benar-benar mendatangkan pahala besar. Maka kita harus fokus nanti. Tadi alasan kenapa kita harus bahagia sudah jelas. Memang kita harus bahagia. Ya. Nah, berikutnya yang paling penting apa Bapak Ibu? Sekarang yang paling penting berikutnya setelah iman adalah ilmu. Setelah iman adalah setelah iman adalah ilmu. Maka al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu harus kita miliki sebelum kita apa? Beramal dan berkata. Maka ada orang ya yang mengumpamakan antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu itu mikir dulu baru ngomong. Tapi orang yang tidak berilmu ngomong dulu baru, itu seperti jenengan kayaknya isi dendam terus. Sabar yu, sabar. Wong bakal mati. Ya didoakan saja sebelum mati dapat mobil. Mobil ambulan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini penting, apalagi kaitannya dengan ibadah. Syarat diterimanya ibadah pertama
itu harus ittiba. Untuk ittiba, untuk mengikuti, kita harus belajar. Kemudian harus ikhlas karena Allah. Maka dalilnya jelas, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, nah, ghufira lahu ma taqaddama min, man qoma, itu juga jelas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu dan amal gak bisa dipisahkan. Kalau ada orang berilmu tapi dia tidak beramal, maka itu seperti pohon tanpa apa? Bahasa Arabnya, al ilmu bila amalin kasyajarah bila tamarin. Ya, ilmu kalau tidak diamalkan, ya seperti pohon nggak ada buahnya. Terus buat apa? Ditunggu juga nggak ada buahnya. Ya paling buat kayu bakar. Ya, paling buat kayu bakar. Maka Ramadan ini saya mau ngasih pertanyaan, ya. Bisa jawab alhamdulillah, tidak bisa jawab nanti belajar lagi. Ceritanya begini, Pak. Ceritanya begini. Panjenengan lagi sahur itu dikasih lauk daging. Kalau saya tadi dikasih lauk daging ayam, tapi saya milih daging tempe. Apa milih daging tempe? Itu rahasia saya. Ya, Bapak Ibu sahur dikasih daging. Coba dipilih ya. Yang seneng mana? Daging ayam apa daging sapi? Sapi. Daging sapi apa daging kambing? Sapi. Daging kambing apa daging kebo? Sapi tetap. Pertanyaan saya, yang mau ngasih siapa? Yang mau ngasih siapa? Kok Ustadz, saya aja makan tempe kok. Begitu makan sahur, jangan kalau makan sahur gimana? Begini apa begini? Pakai suruh. Ngerti suruh? Pakai daun. Jenengan pakai tangan apa pakai sekop? Jenengan makan daging. Ya, kita fokus ke daging. Sebab yang biasanya gawe masalah daging, Pak. Tiba-tiba selilitan. Selilitan itu bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Apa Pak Ustadz? Saya nanya, selilitan bahasa Indonesia apa? Kok jawabannya selilitan? Itu namanya nggak jawab, mengulang pertanyaan. Ada guru bahasa Indonesia, ada yang baru pulang dari Jakarta. Coba selilitan bahasa Indonesianya apa? Semplempit. Ya sudah, nanti ditanyakan sama guru bahasa Indonesia. Jenengan sahur, sudah niat puasa sahur, makan santap sahur, selesai sahur, nembe kerasa, baru terasa lagi sholat subuh. Kayaknya anak sing nyangkol. Ya, terus diakali nggak bisa. Panjenengan cari dongkrak. You know dongkrak? The beating. Diakali di depan kaca nggak bisa. Syukur kenapa? Karena kondisi puasa. Terus zuhur, sholat
lagi makin terasa ganjel, makin diakali makin ngumpet. Wis sebab dagingnya daging boleh nyolong ngendi. Aduh ya Allah. Sampai asar masih ngumpet lagi. Baru bisa diakali ketika maghrib. Baru diakali bisa diangkat daging itu ketika maghrib. Pertanyaannya, puasanya batal apa tidak? Puasanya sah apa tidak? Wong wulan poso kok sibuk ngakali selilit. Ayo Pak, puasanya sah apa tidak? Puasanya batal apa tidak? Puasanya batal. Wong selilitnya gede semene. Bang, kowe ora selilit, nyimpen gawan. Lah kalau selilit bener ya nggak apa-apa, puasa tetap sah. Itu sama dengan air liur. Bu, selama bulan puasa, selama puasa tahun kemarin ini buat pelajaran, siapa yang berhasil menghentikan air liur di dalam mulut masing-masing? Ada? Enggak ada. Terus puasanya batal apa tidak? Puasanya sah apa tidak? Berarti selilitan daging puasanya sah apa tidak? Dalilnya mana? Dalilnya lawong cilik batal kuwi nek daginge. Itu ilmu fikih, ya, itu termasuk ilmu fikih. Maka saya katakan bekal kita menyambut Ramadan selain ada iman, ilmu itu penting. Masalah fidyah dengan qadha itu juga harus dirinci. Orang sakit bagaimana, musafir bagaimana, sakit yang diharapkan sembuh bagaimana, sakit yang tidak diharapkan sembuh bagaimana, termasuk apa? Ibu hamil menyusui, apa yang dikhawatirkan. Maka untuk menentukan apakah ibu harus qadha, apakah ibu harus fidyah, apakah harus qadha dan fidyah, dilakukan dua-duanya. Jenengan pun paham napa derek? Paham napa derek? Derek, tanya suami masing-masing. Suami, ya dengerin. Jenengan tuh qawwamun. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Wes dianggap sebagai pemimpin, ya termasuk pinter agamane. Jenengan punya istri, ya, punya istri itu dalam 3 kondisi: yang sedang hamil atau sedang nifas dan menyusui. Ada 3 kondisi. Pertama, dia tidak puasa. Kenapa? Mengkhawatirkan kesehatannya sendiri. Yang kedua, dia puasa karena alasan mengkhawatirkan diri dan bayinya. Yang ketiga, dia tidak puasa karena hanya mengkhawatirkan bayinya. Jawabannya bagaimana? Sebelum saya ditanya, saya nanya. Kamu nanya? Ayo. Jawaban yang pertama bagaimana? Tadi yang pertama, kekhawatirannya, kenapa kekhawatirannya? Untuk diri sendiri. Yang kedua, diri sendiri dan anaknya atau bayinya. Yang ketiga, itu bagaimana cara, ya, membayar kafaratnya untuk persoalan puasanya. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Tolong remaja masjid nanti di copy, ya,
tentang tabel qadha dan fidyah bagi orang yang tidak berpuasa karena alasan tertentu. Nanti cari di websitenya PP Muhammadiyah ada. Bagikan ke ibu-ibu supaya ngerti apa yang harus dilakukan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan alasannya. Jadi orang wajib fidyah, orang wajib qadha, atau hanya fidyah saja atau qadha saja, itu dilihat dari alasannya kenapa tidak puasa. Paham, Pak? Kalau bapak-bapak tidak paham, kasihan ibunya. Bu, kalau bapak-bapaknya tidak paham, jenengan wis langsung gugatan saja. Nyongpat golek sing ustad baik. Ya Pak ya. Lah dianggap sebagai pemimpin kok nggak paham. Lah bagaimana kalau pemimpin nggak paham, rakyatnya lebih tidak paham. Oke, itu contoh. Butuh ilmu apa tidak? Butuh. Nanti sekali lagi, kalau ada pertanyaan apa? Ini pertanyaan bapak-bapak gara-gara jawaban ibu-ibu. Bapak-bapak banyak yang nanya ke saya. Kenapa? Karena istrinya ketika puasa, suaminya mau mendekati istri, istrinya mengatakan stop. Betul Pak? Istrinya mengatakan stop. Bapaknya mengadu ke saya, Ustadz apa betul kalau puasa itu di stop semuanya? Iya. Iya. Bapak Ibu, maka untuk menjawab itu harus merujuk dalil. Dalilnya di mana? Di dalam Al-Qur'an. Suratnya surat apa? Al-Baqarah. Bunyinya bagaimana? Uhilla lakum, buka HP-nya. Uhilla lakum. Ayo dilanjut. Ini kalau lanjut kan kono sobo terus sana. Uhilla lakum lailatas syam rafat ila nisaikum. Itu dalil. Ilmu apa bukan? Kamu diperbolehkan mencangkul pasanganmu sekalipun bulan puasa, yang penting waktunya malam hari setelah berbuka. Itu ilmu. Ya. Lah istri mengatakan tidak karena tidak paham ayatnya. Maka yang dilarang itu apa? Mendekati istri tetangganya. Paham apa ora? Paham nggih? Ilmu itu. Maka orang berilmu lebih utama daripada ahlul ibadah. Ya, Nabi mengatakan fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding orang yang rajin ibadah itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang di langit. Ya, maka orang berilmu terangkat derajatnya. Orang ahlul ibadah kalau tanpa ilmu sama saja. Dalilnya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma. Loh, gandeng itu antara apa? Iman dan iya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Ilmu, iman, itu satu paket. Maka menyambut Ramadan, mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan agar ibadah Ramadannya lebih manfaat, iman dulu baru ilmu. Setelah itu apa? Amal. Iman, ilmu, dan amal. Supaya apa? Yang kita lakukan adalah amal-amal yang prioritas. Paham Pak? Amalan-amalan yang prioritas. Jadi amalan-amalan itu di dalam Islam ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus.
Maka mana yang harus prioritas? Kekhususan itu. Apa? Amal di bulan Ramadan. Kekhususannya di mana? Puasanya atau asyamnya. Yang kedua apa? Al-qiyamnya. Apa? Qiyamul lailnya, tarawihnya. Terus apa lagi? At-tilawah, Qur'annya. Makin dekat lagi dengan Al-Qur'an. Terus apa lagi? As-shadaqahnya. Ya, ini amalan-amalan khusus. Kemudian apa di akhir Ramadan biasanya? Al-i'tikafnya. I'tikafnya. Saya setelah tadi naik ke lantai atas, ini masjid nyaman untuk i'tikaf, betul-betul nyaman. Ya. Apalagi dengan fasilitas yang komplit. Ya, dan mudah-mudahan nanti semakin banyak pemuda-pemuda yang bisa ikut i'tikaf. Ya Ustadz ya. Ustadz ikut i'tikaf ya. Di rumah. Rumahnya dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka lakukan amalan-amalan prioritas. Ketika ditanya mana yang harus dipentingkan, ya, antara qiyamul lail atau baca Quran, antara baca Quran mengejar target khatam atau baca Quran dengan tadabburnya, itu harus ngerti prioritas. Itu maknanya amal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bisa diusahakan bulan Ramadan nanti ya perbanyak amal ya yang sifatnya jariyah. Ngerti jariyah? Jaro yajri. Kalau dalam Al-Quran sering sekali ketika Allah menggambarkan surga, itu selalu dikatakan di dalamnya tajri min tahtihal anhar, mengalir. Pahalanya itu mengalir terus walaupun nanti panjenengan sudah tidak ada. Itu menjadi prioritas utama. Ya, berarti iman sudah, ilmu sudah, amal sudah. Yang keempat apa? Berdoa, memohon kepada Allah, meminta kemudahan. Berdoa kepada Allah, meminta kemudahan. Kenapa Bapak Ibu? Jangan mengandalkan kehebatan kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Allah tidak memudahkan, kita nggak bisa. Maka doanya apa? Allahumma. Saya tidak lanjutkan sebelum dijawab. Allahumma. Kongkon jawab. Kau menirukan terus. Ya Allah, sabar. Ya Allah, ngadepi mak-mak kayak anak TK. Allahumma. Sekali lagi Bu, kalau belum bisa saya turun dan saya pulang. Allahumma. Betul. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazan idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya, tidak ada yang sulit kecuali Engkau mudahkan, dan tidak ada kesulitan setelah Engkau mudahkan, dan Engkau yang maha memudahkan. Minta apa? Sama Allah. Kenapa? Karena nanti kadang-kadang kita di bulan Ramadan harus berhadapan dengan rasa malas. Kenapa malas? Karena perutnya kosong. Kenapa begitu? Akhirnya yang paling nyaman adalah tidur. Ini bahaya.
maka juga minta dimudahkan. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka. Nanti waktu Allahumma inna nas'aluka. Apa tadi? Salamatan fitin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ayo catat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu dimudahkan dalam melakukan amalan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu namanya fi'lul khairat atau fi'lal khairat. Kemudian apa? Kemudian apa? Watar. Tarjono, Taryudi, Tarbian, Tarmono, Tarsan. Watar. Ya Allah, kurang dikit. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal apa kudu dipancing? Apa biru? Astagfirullah. Pada jilbaban matre-matre. Jawab ora bisa, harus dipancing, ditanya biru apa merah. Pantesan sing lanang kurus-kurus. Pelan nggih. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Pak, tolong dibantu. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Saya nganggo seragam pemuda Muhammadiyah, kita tes coba nyambung apa ora. Saya nganggo batik Muhammadiyah ya siap-siap. Yang muda nggak bisa, mudah-mudahan yang tua lupa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, tadi siapa? Atas mana atas yang jawab tadi? Betul. Atas apa bawah? Bawah ya. Hadiahnya ngambil di tempat PCN. Itu benar. Tadi googling ya. Iya, berarti ya santrinya Mbak Google. Allahumma inna nas'aluka fi'l khairat wa tarkal munkarat. Minta dimudahkan untuk apa? Mengamalkan yang baik, meninggalkan yang tidak baik. Mengamalkan yang sesuai dengan ketentuan Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu doa. Maka berdoa minta kemudahan kepada Allah. Ada orang sudah pingin puasa, begitu hari puasa tiba sakit, emahnya kambuh. Akhirnya apa? Belum tentu dia puasa. Maka jangan mengandalkan diri, bersandarlah kepada Allah. Itu yang keberapa tadi? Yang keberapa? Yang 4 apanya? Itu ada istri saya ngomong yang kenceng. Yang 4 apanya? Astagfirullah. Ngonyong mulai dipendungi. Ya. Yang 4 itu apa? Bekalnya. Bekal menyambut Ramadan. Diulang ya. Pertama apa? Imannya diperkuat. Yang kedua, ilmunya ditambah. Yang ketiga, amalnya lebih semangat. Yang keempat, yang kelima, kerakyatan
Yang kelima, Bu, bukan kerakyatan, kerepotan. Ya. Yang kelima adalah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Apa yang kelima? Tawakal itu artinya apa? Apa? Berserah diri. Setelah berusaha, tawakal kepada Allah. Misalnya, panjenengan punya penyakit diabetes. Halo? Nggak usah ngacung. Yang punya diabetes nggak usah ngacung. Wong nggak dapat hadiah apa-apa. Misalnya punya penyakit diabetes yang kadang-kadang gula darah naik, kadang-kadang gula darah turun, habis naik kok naik lagi, habis naik. Pak, untuk kondisi tertentu ada orang yang kuat puasa, ada orang yang tidak kuat. Maka konsultasikan kepada dokternya. Konsultasikan kepada dokter. Kalau dokter memberi rambu-rambu, silakan ibu puasa. Yang penting nanti pas sahur minum obat ini, atau pas buka minum obat ini. Setelah itu tawakal kepada Allah. Paham? Paham? Jadi usaha dulu. Sama yang punya penyakit mah juga harus begitu. Ya, konsultasi ke dokter. Kalau dokter menyatakan bismillah Bu, ibu bisa puasa. Tapi nanti ya sebelum sahur atau setelah buka puasa ibu mengkonsumsi obat ini. Dengan itu jenengan berarti punya ilmunya, ya, dan ada yang tanggung jawab. Maka tawakal kepada Allah. Orang yang tawakal kepada Allah hidupnya dijamin oleh Allah. Dalilnya apa? Ayo, jangan cuman muni. Orang yang tawakal kepada Allah hidupnya akan dijamin oleh Allah. Dalilnya apa? Itu namanya dalil takwa. Surat At-Tolak, wa mayattaqillah yaj'alahu makhraja. Yang saya tanya dalil tawakal. Ayo. Ini sisa hadiah masih 2 di PCM. Tadi udah dijawab 1. Ini masih 2. Ya. Insya Allah nanti 2 setel ya Pak G. Hadiah dari PCM masih 2 setel ya. Setelan radio. Kan 2 setel. Ayo. Bu, dalilnya apa? Halo. Depannya wawu, belakangnya ha. Nek diwaca wah. Lah iya, bunyinya apa? Depannya wawu, belakangnya ha. Ya hasbu. Dari depannya apa bunyinya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa has. Artinya apa? Orang yang tawakalnya kepada Allah itu betul-betul kuat. Fahuwa hasbuh. Maka dia, Allah akan mencukupinya. Sakitnya akan disembuhkan oleh Allah. Ya, ketika kita tawakalnya kepada Allah kuat betul, didasari keyakinan. Inilah bekal-bekal yang harus kita pegang, kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma
Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira gampang dilakukan apa sulit? Kira-kira gampang dilakukan apa sulit? Pertama, menguatkan iman. Gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Ini masih Sya'ban, masih ada waktu. Menguatkan ilmu, gampang apa sulit? Biasa. Kalau ditanya sing angel meneng, mending orang jawab timbang jawab salah. Menggiatkan amal, gampang apa sulit? Memanjatkan doa, gampang apa sulit? Pes ora dijawab, saya sampai habis suaranya. Gampang. Kalau ada kemauan. Maka itu pesan saya, ya. Pertama, perkuat iman. Ini sebagai apa? Bekal batin kita. Ya. Bekal lahirnya adalah ilmu, termasuk fisik yang kuat. Yang ketiga apa tadi? Amal, dilatih dari sekarang. Karena bulan Sya'ban itu Rasulullah semakin giat dalam melakukan ibadah. Yang keempat, doanya makin kencang. Yang kelima, tawakal. Praktekkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita tidak mengulangi kesalahan. Maka catatan evaluasi. Ramadan kemarin saya salahnya di mana? Karena Ramadan itu ibarat kita bertanding dengan waktu yang hanya sebulan. Kita biar kita mendapat kemenangan. Maka dicatat kekurangannya. Oh, kemarin sering telat sholat jamaahnya. Kenapa? Karena memprioritaskan buka. Tidak membatalkan buka, tapi malah langsung. Itu termasuk bentuk kekalahan. Apalagi Ramadan kemarin baca Qur'annya hanya selembar 2 lembar. Itu kekalahan. Maka dievaluasi, Bu. Ramadan kemarin banyak tidurnya. Itu dievaluasi. Ramadan kemarin masih pelit. Orangnya datang enggak? Itu dievaluasi. Nah, kalau kita sudah punya bahan evaluasi, ini kekurangan kita, maka kita harus siap memperbaiki pada Ramadan tahun ini. Siap apa tidak? Sanggup apa tidak? Sanggup apa tidak? Sanggup apa tidak? Mesti jawab insya Allah, Pak. Itu jawaban paling insya Allah. Kalau Allah menghendaki bisa diperbaiki. Padahal Allah itu memang menghendaki perbaikan, tapi nyatanya sudah dikasih kesempatan juga tidak jadi insya Allahnya insya Allah ala kejajar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira sampai di sini sudah jelas apa belum? Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Ayo, ini penting karena supaya kita di dalam melakukan ibadah selama Ramadan betul-betul maksimal. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada enggak, Pak? Asar jam berapa, Pak Ustadz? Sebentar. Asar jam berapa? Jam 2.59. Masih ada waktu. Yang minta diperjelas apa tadi?
Oh, tentang kaparot puasa. Jenengan mau minta diperjelas atau mau minta difotokopi saja? Oh, dijelaskan dulu. Oh, begitu. Saya baru merasakan jadi ustadz dikongkon mak-mak. Baik, saya akan jelaskan rincian-rinciannya supaya panjenengan itu bisa memahami dengan baik berkaitan dengan apa tadi? Dengan apa? Oke, coba ayatnya dibaca. Ayatnya dibaca. In kuntum maridon au ala safarin fa'iddah min. Itu dalil apa? Qadha. Wa 'alal ladzi nayutiquna fityatun ta'amum. Itu dalil apa? Fidyah. Bedanya fidyah sama qadha. Kalau qadha mengganti puasa di bulan yang lain setelah Ramadan. Kalau fidyah apa? Fidyah memberi makan. Fidyatun ta'amun miskin. Beda apa sama? Beda. Maka alasannya berbeda dan kondisinya pasti berbeda. Yang pertama, orang yang boleh meninggalkan puasa. Catat Bu, catat Bu. Catat Bu. Catat. Aja utangnya nyong sing dicatat. Pertama, orang yang boleh meninggalkan puasa. Siapa orang yang boleh meninggalkan puasa? Orang yang sakit. Betul? Orang yang orang sakit itu ada dua kondisi. Sakit yang diharapkan sembuh sama sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhan. Beda apa sama? Beda. Berarti nanti juga berbeda. Katanya masih lama. Lanjut. Boleh minum enggak? Enggak ada gelas ya? Gelas di atas boleh dilempar enggak ke bawah? Dah. Ayo kembali lagi pembahasan. Yang pertama, masalah orang yang boleh meninggalkan puasa, yaitu orang yang sakit. Orang sakit terbagi menjadi dua. Sakit yang diharapkan sembuh. Harapannya nanti kalau sembuh dia wajib qadha, enggak fidyah. Tapi kalau sakitnya menahun, dari puasa kemarin sakit sampai ketemu puasa lagi masih sakit, itu cukup membayar fidyah. Besarannya berapa? Orang sering memahami membayar itu dengan duit. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka kadang-kadang ada orang yang apa? Gampang ke. Apa?
fidyahnya pakai duit, sunahnya pakai apa? Makanan apa? Makan yang kita makan berarti bukan beras. Jenengan makannya nasi apa beras? Makannya nasi tok apa ada sayur, ada lauk, ada sambal, ada minumnya? Itulah fidyah. Kalau yang panjenengan makan itu ada nasi, ada sayur, ada lauk, ada sambel, lalap mau nggak lalap? Saya tadi dikasih makanan lalapan, saya seneng banget, kemangi terutama ya. Ada kemanginya, yaitu bayar fidyahnya seperti itu. Bukan diterjemahkan bayar itu berarti pakai duit. Berapa kali? 1 kali. 1 hari satu kali. Ya, itu orang yang apa Bu tadi? Sakit menaun tidak diharapkan sembuh. Kalau yang sembuh wajib qadha. Kemudian lansia. Ngerti lansia? Lanjut usia, KTP seumur hidup. Lansia, maka lansia tidak wajib qadha, hanya membayar fidyah. Lansianya nggak punya penghasilan, maka keluarganya boleh membayarkannya. Ya, kemudian setelah itu musafir. Saya ini termasuk musafir, ya, karena jauh berkilo-kilo, ya. Nah, bagaimana dengan musafir? Ini sesuatu yang mubah. Musafir itu sesuatu yang mubah. Artinya apa? Dilakukan baik, tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Maka musafir tidak boleh membayar fidyah. Musafir wajib mengqadha pada hari yang lain. Ini kondisi pertama, orang sakit menaun, sakit yang diharapkan sembuh, lansia sama musafir. Ya, itu saja fidyah dan qadhanya berbeda sesuai alasan. Nah, sekarang masuk ke ibu hamil menyusui. Maka kita harus mempetakan. Ibu hamil menyusui di sini sudah ada yang hamil? Sudah ya? Yang sekarang sedang hamil ada? Ada? Suaminya ada? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, ini kan hamil karena suami. Suami harus tanggung jawab itu. Harus ngerti fikihnya ini. Baik, kita lanjut. Sekarang untuk wanita hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui, ya. Jadi ini kodrat yang sudah ditentukan oleh Allah. Jika ibu hamil atau yang menyusui itu khawatir hanya pada dirinya sendiri, berarti dia puasa apa tidak? Dia mau puasa tapi khawatir terhadap kesehatannya sendiri. Wajib apa dia? Qadha. Karena nanti setelah dia tidak menyusui, ya, atau setelah Ramadan atau setelah suci dari nifas, dia akan bisa melakukan qadha. Kecuali lagunya Rhoma Irama. Masih ingat lagunya Rhoma Irama?
Masih ingat tuh? Keramat judulnya. Judulnya apa? Keramat. Ya, yang mengandung, melahirkan lagi, melahirkan lagi, meteng terus bentahun. Bapak Ibu, untuk wanita yang tidak berpuasa karena alasan khawatir terhadap kesehatannya sendiri, wajib qadha. Maka ibu-ibu yang hamil tolong diperhatikan. Nanti kalau jenengan memang tidak puasa, alasan yang akan disampaikan kepada Allah harus jelas. Yang kedua, jika khawatir terhadap dirinya dan bayinya. Jika khawatir terhadap dirinya dan bayinya, berarti ada berapa kekhawatirannya? Ada dua. Apa kewajibannya? Kewajibannya apa? Bun, jenengan sudah hamil berapa kali sih? Jenengan sudah pernah hamil berapa kali? Sudah pernah merasakan punya kekhawatiran pada bayi dan diri panjenengan ketika puasa? Apa yang jenengan lakukan? Apa? Qadha. Ayo, jangan gampangkan, harus ada dasarnya. Qadha. Pak Ustadz, saya ini ibu hamil, puasa khawatir nanti janinnya nggak sehat, kurang nutrisi, kurang gizi, saya makan walaupun puasa. Ya, itu berarti dia khawatir terhadap diri sendiri dan bayinya. Maka apa tadi kewajibannya? Qadha, bukan fidyah. Sekarang banyak orang menggampangkan, sing penting fidyah. Bahkan puasanya belum dijalani, awal Ramadan sudah bayar fidyah. Ini saya mau bayar fidyah sekalian untuk 1 bulan. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang namanya fidyah itu pengganti. 1 hari ditinggalkan, besok bayar. Ya, yang ini ditinggalkan, besok bayar. Atau dikumpulkan jadi 1, bayarnya nanti. Itu boleh. Qadhanya nanti. Yang terakhir, kalau khawatir akan bayinya saja, apa? Jenengan mau puasa, jenengan kuat, yakin, cuman khawatir bayinya nanti nggak sehat. Kata banyak ibu-ibu mengatakan, kalau ibu menyusui dan dia berpuasa, air susunya kadang-kadang rasanya beda menurut keterangan Bu Bidan. Terus khawatir, saya khawatir kalau harus menyusui nanti bayinya bagaimana. Akhirnya tidak puasa. Dia khawatir terhadap bayinya, akhirnya dia tidak puasa. Yang begini wajibnya apa? Wajibnya apa? Wajibnya apa? Wajibnya apa? Wajibnya apa? Wajibnya apa, Pak? Ini loh yang punya istri hamil tapi diem-diem tok, ndak mau cari ilmunya. Apa? Nah, udah jelas?
ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan 4 mazhab, maka carilah yang paling mendekati kebenaran. Paham? Maka saya menyarankan buat panjenengan untuk merujuk pada majelis tarjih. Di sini ada kajian HPT, ada himpunan putusan tarjih, belum? Nanti dikaji. Kalau apa yang saya sampaikan nanti berbeda dengan yang ada di HPT, jenengan ikut HPT, paham? Jenengan ikut yang di himpunan putusan tarjih, paham apa tidak? Ada lagi yang berikutnya, masih urusan fikih puasa, kaitannya dengan pelaku pelanggaran. Ayo, kaitannya dengan pelaku pelanggaran berat. Boleh minum? Sebab yang akan kita bicarakan pelanggaran berat, maka harus pelanggaran berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelanggaran terberat di dalam puasa adalah apa? Bercampur di siang hari. Makanya istri itu ketakutan, jangan mendekat, kan begitu, karena khawatir. Nah Bapak Ibu, pelanggaran berat ini jelas berdosa. Ya, pelanggaran ini jelas berdosa. Yang kedua, puasanya batal. Tapi orang sekarang itu pinter ngakal-ngakali, dibatalkan dulu. Paham apa ora? Kui wongi kui. Biar saya tidak membatalkan puasanya ketika berjima di siang hari, maka lebih baik tak batalkan dulu. Maka dia menganggap karena dia tidak puasa berarti tidak melakukan pelanggaran puasa. Ayo, yang pernah begitu ngacung. Ayo. Kemudian berikutnya, wajib membayar kafaratnya. Wajib membayar kafaratnya. Kafaratnya apa saja? Apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Sanggup? Pak, sanggup? Sanggup? Yang puasa 2 bulan berturut-turut suami apa istri? Nah ini Pak, ini Pak, katanya yang harus puasa berturut-turut istri, batal tidak puasanya? Kalau suami seperti itu jelas batal, tapi istri ikut batal tidak puasanya? Wajib tidak bayar kafarat? Pertama apa? Yang suruh puasa suami apa istri? Suami. Betul Pak? Enggak, kata istri bilang, lah saya kan dipaksa. Ayo, kalau istri panjenengan alasannya saya dipaksa, saya tidak bisa menolak, bagaimana Pak? Dosanya dibebankan kepada siapa? Bu, bapaknya gini, apes. Nah Bapak Ibu, sebetulnya kalau syariat Islam ditegakkan, maka ada hukuman takzir. Ada hukuman takzir. Takzir itu apa? Hukuman yang dilakukan oleh pemerintah Islam yang sah.
Yang melanggar seperti itu dapat hukuman dari pemerintah. Kalau pemerintah berdasarkan hukum Islam, karena pemerintahnya nggak berdasarkan hukum Islam, ya nggak ada hukuman itu. Nah, maka puasa 2 bulan berturut. Yang kedua, memberi makan berapa? Sanggup? Yang ketiga apa? Ada enggak yang ketiga? Ada enggak apa yang ketiga? Itu sudah berapa? Puasa 2 bulan berturut. Terus yang ketiga apa? Ada enggak yang ketiga? Ada enggak? Ada enggak? Apa Pak? Ngomongnya ke sini, jangan ke tembok. Apa-apa? Membebaskan budak. Jenengan mau nyarinya di mana? Jenengan mau nyarinya di mana? Enggak ada. Berarti yang ketiga ada apa tidak? Berarti ayatnya harus dihapus dong. Jenengan bilang enggak ada. Nanti itu kita bicarakan lagi. Sampai di sini jelas? Ibu-ibu udah jelas? Supaya nanti tidak ragu dan bingung. Ini soalnya bapak-bapaknya nggak tanggung jawab. Bapak udah jelas? Mbuh. Malah ibu-ibu yang lebih memperhatikan. Cukup nggih? Waktu asar udah tiba. Cukup ya? Cukup? Bener cukup. Alhamdulillah. Tadi saya nitip doa berapa berarti? Saya tadi nitip doa berapa? 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 Saya ulangi. Saya tadi nitip doa untuk dihafal berapa? 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 1. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamu minni mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Saya titip doa itu 3. Tolong diapalkan. Mudah-mudahan kalau panjenengan mau mengamalkan itu jadi amal jariah buat saya. Jadi kalau saya mati dulu, jenengan masih mengamalkan, ya saya yang menyampaikan, mengajarkan, mudah-mudahan dapat pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan saya menjadi saksi bahwa panjenengan orang-orang yang rajin di dalam menuntut ilmu agama. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan yang sempurna, bisa menjalani ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi sabilil haq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.